Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para habaib yang saya cintai, para kiai, para alim ulama yang saya muliakan, muslimin muslimat, mukminin mukminat, dimanapun berada, pemirsa TV One, semoga senantiasa diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, perjuangan seorang hamba yang berhasil beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan terlihat kesuksesannya dan berhasilannya di bulan Syawal. Mulai dari hari pertama Syawal dinamakan Yaumul Jawaiz, hari-hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, ketika jamaah Islam, umat Islam salat Id, salat baran, salat Idul Fitri, malaikat turun membagi oleh-oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Apa itu oleh-oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudah diterima amal ibadahnya dan bebas dari neraka Jahannam. Itulah inti dan hikmah Allah Subhanahu wa taala membawa kata tashkurun di akhir ayat-ayat berpuasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di suratul Baqarah 185 dan 186, supaya kita tahu apa hubungan antara Ramadan dengan ayat selanjutnya yang membahas tentang doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Litukabbirullah, malam takbiran. Itu kan litukabbirullah, kan habis tugas kita berpuasa bertakbirlah. Litukabbirullaha ala ma hadakum. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kenikmatan kita mampu berpuasa, menjalankan ibadah puasa dengan baik dan lancar. Lancar tarawih, bersedekah, amal-amal salih yang lain yang begitu penuh dengan keberkahan. Bahkan orang-orang muslim biasanya kalau malas beribadah di luar bulan suci Ramadan, jauh lebih semangat untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Tapi salah satu tanda walitukabbirullaha ala ma hadakum, salah satu tanda kita mensyukuri nikmat anugerah yang diberikan oleh Allah, nikmat Ramadan, wajib kita melanjuti syukur ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Syawal. Karena kita semua sudah tahu, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita ingin bertambahan nikmat, bertambah kaya, kaya hati, kaya harta, kaya rezeki, kaya sehat, kaya iman, kaya dalam kehidupannya, bahagia selamat dunia akhirat. Bukan hanya kenikmatan itu hanya di bulan suci Ramadan, tapi kita harap terus dalam sisa umur kita, termasuk mulai dari bulan Syawal, itu mulai dari tanda syukur kita. La'allakum tashkurun. Jamaah sekalian,
Ayo kita mari sama-sama menggali hadis Rasulullah SAW, mempelajari, mendalami. Kok Rasulullah SAW bersabda, "Man sama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, faka'annama sama ad-dahra kullah." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian berarti ada batas. Kemudian ikuti 6 hari Syawal, dia seperti berpuasa 1 tahun. Semampu manusia itu jarang ada yang mampu berpuasa 1. Tapi dengan berpuasa Ramadan yang wajib, diikuti 6 hari Syawal sunnah, itu nilainya seperti orang berpuasa sepanjang 1 tahun. Subhanallah. Oleh kerana itu jamaah sekalian, kebaikan untuk kita di bulan Syawal jangan sampai menjadi berbeza dengan bulan Ramadan. Tetap kita menjaga salat malam walaupun 2 rakaat tutup dengan witir. Ketika sudah membiasakan diri selama Ramadan menjaga tarawih dan di bulan Syawal tidak ada tarawih lagi, berarti kita akan kembali salat malam sendirian. Oleh kerana itu semangatkan diri menjaga keistiqamahan. Walaupun anda tidak sanggup sesuai jumlah tarawih, tak apa-apa. Boleh salat malam 2 rakaat tutup dengan witir. Boleh enggak saya habis Isya, salat sunnah ba'diyah, terus saya lanjut 2 rakaat salat malam, tutup 1 rakaat witir. Habis itu saya bebas, mau tidur, mau makan, mau kemana-mana? Boleh. Tapi kalau sudah witir duluan, tidak boleh witir lagi. Tapi kalau mau salat tahajud lagi, habis bangun, masih ada waktu sebelum subuh, boleh. Tapi tidak ada witir lagi karena sudah witir duluan. Faham tak? Mohon dilaksanakan. Kalau hamba-hambaku bertanya di manaku, jawab, aku sangat dekat dan berdoalah kepadaku. Aku akan ijabah doamu. Allah janji menijabah doa kita. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mohon maaf lahir batin minal aidin wal faizin. Semoga segala amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu ucapan yang kita selalu ucapkan ketika sudah selesai tugas kita. Kita bertemu sama seorang, kita ucapkan berkata-kata yang menenangkan, di antaranya doa. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau kita kembali kepada Al-Quran suratul Baqarah ayat 186, habis Allah membahas tentang puasa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Sadaqallahul azim. Sahabat bertemu Rasulullah SAW bertanya, Ya Rasulullah, apakah Allah dekat? Cukup kami bermunajat? Atau Allah jauh, harus kita memanggil? Kira-kira kalau ada seorang posisinya jauh, bagaimana kalau kita manggil? Pak, salah. Kira-kira bisa dengar enggak? Berarti harus berteriak. Itu namanya dalam bahasa Arab munadat. Beda sama munajat. Beda sama munajat, tidak perlu berkeras suara. Zikir cukup munajat, doa cukup munajat. Tidak perlu berdoa, gitu teriak.
Itu tidak fantas, tidak baik. Karena itu seolah kita tidak menghormati Allah Subhanahu wa taala. Doa, kata Rasulullah SAW, menggambarkan melalui ayat ini. Kalau hamba-hambaku bertanya di manaku, jawab, aku sangat dekat. Dan berdoalah kepadaku, aku akan ijabah doamu. Allah janji menijabah doa kita. Mengapa di sini doa dibahas sesudah membahas ayat-ayat Ramadan? Tentang puasa. Mulai dari ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, terus la'allakum tattaqun, kemudian terus begitu selesai la'allakum tashkurun, kan habis Ramadan. Malam takbiran, syukur dan segalanya, Allah membahas doa. Allah mengingatkan kita sebagaimana kita membiasakan diri sepanjang bulan Ramadan berdoa, ketika buka puasa berdoa, ketika habis tarawih berdoa, ketika kita di malam kunut kita berdoa. Ini semuanya sepanjang Ramadan kita selalu membawa doa. Allah mengingatkan kan, walaupun Ramadan habis, aku masih dekat. Aku masih dekat. Artinya jangan lupa berdoa kepadaku. Di antaranya kita menjalankan sunnah-sunnah di bulan Syawal, seperti puasa sunnah Syawal, di dalamnya kita masih bisa berdoa. Karena Bapak Ibu, ada doa yang tidak ditolak. Ada doa yang 100% makbul. Doa diijabah oleh Allah. Di puasa sunnah maupun puasa wajib. Tapi kapan? Doa itu saat membuka puasa. Termasuk 6 hari Syawal. Ketika kita mau buka puasa, sempatkan sebelum buka, sambil menunggu azan, walaupun 1 menit, 2 menit, angkat tangannya memohon kepada Allah. Karena di saat buka puasa, kata Rasulullah SAW, doanya tidak ditolak. Doanya diijabah. Semua punya hajat. Apalagi dengan kesibukan hari raya Idul Fitri, kesibukan dengan silaturrahim, banyak orang bocor salat, banyak orang tinggalin salat, banyak orang masbuk salat, banyak orang malah jauh daripada salat. Kecapian silaturahim keliling sana sini, jalan ke sana sini, mau senang-senang hari raya, boleh senang-senang, boleh jalan-jalan, tapi tetap perintah Allah dijaga, salat-salat dijaga, ibadah puasa dijaga, salat malam dijaga, termasuk juga membaca Al-Quran pun tetap diistiqamahkan. Kalau kita setiap hari di bulan suci Ramadan membaca, bahkan ada yang sampai khatam, jangan sampai di bulan Syawal juga tidak membaca kitabullah. Malu kita sama Allah. Itulah yang menjadi tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya di hari-hari Syawal, apalagi hari-hari pertama Idul Fitri, kita suka pulang kampung bersama-sama keluarga. Tapi jangan lupa membawa takwa untuk keluarga, membawa akhlakun karimah, bermulia akhlak bersama keluarga. Ittaqillaha haitsu ma kunt, bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, di kota Jakarta maupun di kampung sendiri. Jangan lupa menjaga takwa. Yang kedua, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, berakhlak yang mulia terhadap seluruh manusia. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, Bu, Perang Badar, kapan terjadi Perang Badar? Di bulan Ramadan. Merdeka Indonesia kapan? Di bulan suci Ramadan juga. Apakah habis Ramadan yang terjadi perang-perang besar, apakah itu sudah selesai perjuangan? Tidak. Bahkan terjadi perang cukup besar, kumpulan musuh-musuh antara munafikin, Yahudi sama kufar Quraisy, semuanya bersatu untuk serangi kota Madinah. Sampai mereka berbatasan di kota Madinah itu, datangnya mereka membawa pasukan 10.000. Tapi jumlah sahabat Rasulullah SAW berapa?
Tahu enggak jumlah sahabat waktu perang Ahzab yang dinamakan Khandaq? Ada sekarang, sampai sekarang masih Madinah, ada Masjid Al-Khandaq namanya. Tahu berapa jumlah sahabat waktu itu bersama SAW? Melawan 10.000. Mereka hanya 3.000 orang. Tapi Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kekuasaannya. Karena mereka dalam perjuangan perang itu, mereka menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana tulus ikhlasnya mereka, bagaimana kejujuran mereka, bagaimana penerbangan mereka. Bahkan di musim terjadi perang Al-Ahzab itu termasuk musim dingin banget. Sampai kata sahabat menceritakan, menggambarkan peristiwa itu. Ketika kita ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi tukang jaga dalam perbatasan kota Madinah, kami merasa ketakutan. Saking gelapnya luar biasa. Bahkan saking dinginnya luar biasa. Tapi Rasulullah SAW membawa berita gembira bagi kami. Orang-orang yang bertahan diri melawan musuh di perang ini terjamin masuk surga. Jadi semuanya malah menjadi kuat semangat luar biasa. Inilah salah satu perjuangan. Sebagaimana Ramadan kita sabar melawan hawa nafsu, sabar menjaga istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengurangi jumlah aktivitas kita seperti hari biasa. Untuk apa itu semua? Ridha Allah dan bebas dari neraka Jahannam. Perang Al-Ahzab di bulan Syawal di tahun 5 Hijriah, Rasulullah SAW, para sahabat juga menunjukkan perjuangannya. Sepertinya mereka, ya Allah, walaupun Ramadan ibadah habis, Ramadan perjuangannya habis, Ramadan untuk mendekatkan diri kami sudah habis, tapi kami ya Allah masih ingin mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah, walaupun kami di bulan Syawal. Oleh karena itu jamaah sekalian, dinamakan di awali hari Syawal, dinamakan hari Idul Fitri. Id. Apa arti Id? Tahu enggak Id itu apa? Berulang. Berulang berkali-kali. Bahkan kata ulama menggambarkan hari Id bagi seorang muslim yang tidak ada isinya dosa dan maksiat. Berarti sepanjang sisa umur kita bisa menjadi hari Id. Mengapa? Karena tidak isinya dosa maksiat. Kalau hari tidak terisi dosa maksiat, isinya apa isinya? Pasti bertaat. Kalau jauh dari dosa maksiat, pasti akan bertaat. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita sama-sama melanjut perjuangan kita, menjaga takwa kita la'allakum tattaqun, menjaga syukur kita la'allakum tashkurun, agar kita sama-sama mendapatkan keistimewaan di sisi Allah dan pantas berhak mendapatkan hadiah besar, bebas dari neraka Jahannam. Bukan hanya di bulan Syawal, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi kita menunjukkan keistiqamahan kita melalui kita selalu ingat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi perjuangan kita bukan hanya di bulan Ramadan, tapi terus menerus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TV One dimanapun berada, para jamaah sekalian yang hadir di sini, saya sampaikan kesimpulan dari apa yang sama-sama kita belajari. Boleh tidak kita berpuasa 6 hari Syawal berturut-turut? Boleh enggak dibagi-bagi? Setiap Senin dan Kamis? Atau seperti puasa Nabi Daud? Boleh. Jadi kembali kepada kemampuan kita. Kalau merasa diri takut kelamaan, ditunda-tunda, ya udah segera aja. Intinya hari pertama tidak boleh berpuasa karena hukumnya haram hari Id. Tapi kalau malam takbir, sudah jelas tidak ada takbir lagi sesudah salat Idul Fitri. Batasnya mulai malam Id, kalau sudah isbat, diumumkan, oh besok Id, berarti sudah selesai tugas, jalankan. Begitu selesai salat Id, tidak ada takbiran lagi. Berarti Bapak Ibu yang suka mau bersenang-senang lebaran, habis 6 hari Syawal, jangan takbiran lagi habis 6 hari Syawal. Katanya saya belum lebaran sesungguhnya katanya. Itu tidak ada. Takbiran hanya di malam. Beda sama Idul Haji. Musim Haji, Idul Kurban, Idul Adha.
Baru ada memang turutannya. Habis salat ada takbiran sampai di hari keempat Ayyamut Tasyriq. Begitu sampai salat asar. Sudah jelas? Salat malam boleh dilaksanakan dan mohon terus diistiqamahkan. Walaupun 2 rakaat tutup dengan witir. Salat malam boleh sebelum tidur, bukan sebelum witir. Salat malam boleh sebelum tidur. Kalau sempat mau salat malam lagi boleh. Asal kalau sudah witir duluan tidak boleh 2 witir lagi. Karena Rasulullah SAW bersabda, la witrani fi laylah. Tidak boleh 2 witir dalam satu malam. Boleh enggak saya habis salat malam, habis salat witir, boleh enggak saya tahajud lagi? Boleh. Ada hadis Rasulullah SAW pernah laksanakan salat 2 rakaat sesudah witir. Ditanya sama sahabat untuk diberikan kebebasan untuk umatnya. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, biasanya di hari-hari Syawal, apalagi hari-hari pertama Idul Fitri, kita suka pulang kampung bersama-sama keluarga. Tapi jangan lupa membawa takwa untuk keluarga. Membawa akhlakun karimah, bermulia akhlak bersama keluarga. Orang-orang yang keluar dari Jakarta pulang kampung, membawa pakaian yang bagus untuk anak yatim di kampung kita. Membawa hadiah-hadiah yang menenangkan hati orang miskin. Supaya orang kampung ketika menyambut kita, mereka senang. Bukan senang karena kita memberatkan mereka, justru kita membawa oleh-oleh yang menenangkan hati mereka. Kita membawa ilmu untuk mereka. Supaya kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Di kota Jakarta maupun di kampung sendiri. Jangan lupa menjaga takwa. Yang kedua, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, berakhlak yang mulia terhadap seluruh manusia.